الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الذي لا يخلف الميعاد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه وأتباعه المجاهدين من يومهم ذاك إلى يوم الميعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hamba Allah, Majelis Salat Jum'ah rahimakumullah, marilah kita gunakan waktu dan kesempatan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah dengan upaya sekuat kemampuan yang ada, agar kita bisa melaksanakan semua perintah Allah, dan dalam waktu yang sama kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari dan menjauhi larangan Allah. Hamba Allah, sidang salat Jum'ah rahimakumullah, hari ini Jumat 1 Maret adalah bertepatan dengan akhir Sya'ban, dan insya Allah 2 Jumat yang akan datang kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat, karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan amal perbuatan kita, melipat gandakan pahala amal kita, dan Allah memberi dorongan kepada kita agar kita bisa berbuat baik, sekaligus dalam waktu yang sama Allah mendorong kita agar kita menjauhi larangan-larangannya. Hamba Allah, jika kita analogikan bulan lalu, yaitu bulan Rajab, dan sekarang bulan Sya'ban, dan bulan depan adalah bulan Ramadan, maka bulan Rajab, bulan min ashhuril hurum, 1 bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah, itu kita analogikan sebagai bulan tanam, kalau dianalogikan kepada para petani. Kita di bulan Rajab bercocok tanam, menanam, kemudian tanaman itu tidak mungkin bisa kita panen nanti kalau tanamannya tidak subur. Maka agar subur maka perlu perawatan,
dan perawatan itu kita lakukan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan merawat amal dan sekaligus juga bulan pelaporan amal kita dalam putaran tahunan. Jadi amal kita ini dilaporkan, ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Lapor bulan Sya'ban adalah bulan laporan tahunan. Jadi di nisfu Sya'ban itu disebut sebagai yufraku amrun hakim di dalam surat Ad-Dukhan. Jadi perintah bijak Allah itu dipisahkan. Maksudnya dilaporkan amal kita kepada Allah, dan Rasulullah SAW menginginkan ketika amal dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Ketika itu ditutup tahun berarti ada catatan baru. Catatan baru itu harus dengan keadaan yang juga dalam keadaan kita sedang bertafakkur, bertadabbur terhadap Allah, melaksanakan perintah Allah. Maka di bulan Sya'ban ini yang menurut analogi pertanian perawatan dalam kehidupan peribadatan kita adalah pelaporan amal kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika awal pelaporan di setengah bulan akhir Sya'ban masuk ke bulan Ramadan, itu sebetulnya bulan panen kalau dianalogikan ke pertanian. Disitulah kita akan panen pahala. Mari dengan begitu kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh riang gembira, dengan penuh optimisme. Hamba Allah sidang Jum'ah rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, semangat, senang, gembira. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mulai sekarang kita sudah mengekspresikan rasa syukur kita pada Allah. Karena apa? Karena kita di bulan Sya'ban yang lalu, tahun lalu, kita itu berdoa, mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan yang akan datang, Ramadan depan dan Ramadan yang akan datang. Dan alhamdulillah kita sekarang dipenuhi doa kita oleh Allah, dan kita masih diberi umur, bisa bernafas, bisa dapat rezeki, bisa sampai di bulan Sya'ban, dan insya Allah kita akan sampai ke bulan Ramadan. Oleh karena itu kita hadapi, kita sambut bulan Ramadan dengan penuh rasa syukur. Mudah-mudahan kita, umur kita masih sampai pada nanti bulan Sya'ban yang akan datang, bulan Ramadan yang tahun depan. Mudah-mudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mulai merencanakan yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan. Apa yang akan kita rencanakan? Karena penuh dengan rasa gembira, seperti yang saya sampaikan pada yang pertama, maka sebetulnya kita ini punya potensi yang bagus, punya potensi yang membuat kita senang, yang membuat kita riang gembira. Apa itu?
Potensi pertama, bagi orang yang suaranya baik dan kebetulan bisa azan, maka jadi azan dengan suara yang baik yang bisa menarik, itu adalah potensi yang besar. Bagi yang suaranya tidak baik, maka menikmati suara azan yang baik itu. Kita mungkin suaranya kurang bagus, tapi pilih, kalau di masjid-masjid pilih yang suaranya bagus untuk menjadi azan. Nanti di bulan Ramadan juga begitu, ketika azannya yang bagus, sehingga orang yang mendengar bisa terenyuh hatinya. Bahkan banyak kasus orang itu bisa tertarik pada Islam karena azan. Tapi azannya bukan azan yang gak enak suaranya, yang bagus, dengan penuh ikhlas dia kumandangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa merencanakan mulai sekarang, bagi yang sudah punya hafalan Al-Quran, karena bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, maka kita harus melatih untuk merencanakan melatih membaca Al-Quran. Kalau dulu sebelum bulan Ramadan kita membaca Al-Quran itu satu hari satu halaman misalnya, atau kita dalam satu bulan satu juz, mungkin satu hari membaca satu halaman, maka di bulan Ramadan harus lebih intensifkan, direncanakan mungkin bisa satu hari satu juz, satu hari 2 juz, dan seterusnya. Harus ditingkatkan, mulai direncanakan mulai sekarang. Dan bagi yang memang diberi anugerah oleh Allah, suaranya enak, suaranya baik, nanti tadarus bisa masuk corong kalau waktu-waktu yang sudah ditentukan, yang tidak mengganggu orang lain, sehingga orang yang lain yang mendengar bacaan Quran itu bisa menikmatinya. Bahkan orang yang tidak muslim pun merasa senang mendengarkan suara bacaan Al-Quran dari suara yang baik. Bagi jamaah yang memang punya hafalan, suaranya baik, maka direncanakan untuk dibaca di sholat tarawih dengan penuh khusyuk, dengan penuh keindahan, sehingga tarawihnya membuat kita khusyuk. Nggak perlu terlalu cepat-cepat sehingga kita nggak merasakan nikmatnya. Bacaannya murattal, bagus, mungkin bisa menjadi contoh bagi kita. Itu adalah bacaan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ketika sholat tarawih di sana. Tapi mungkin bukan kelas kita, mungkin nggak seperti sana, karena sana sholatnya kalau tidak pandemi ini adalah 20 rakaat, dan satu tarawih itu 1 juz dengan bacaan murattal. Nah, tapi di sini tidak seperti itu misalnya. Tapi yang terpenting ketika sholat tarawih, sholat isya itu dengan bacaan yang bagus, sholatnya ojo cepet-cepet. Mungkin kalau 4 rakaat ya nggak apa-apa, tapi ojo cepet-cepet, daripada 20 rakaat tetapi buanter hanya 30 menit sudah selesai. Nah, itu mungkin tidak membuat kita itu senang, malah itu menjadi beban bagi kita, karena kita tidak bisa merenungi makna Al-Quran ketika kita dibaca dengan, kalau kita membaca dengan suara yang tidak bagus, dibaca dengan cepat,
kita tidak ada perenungan-perenungan, sehingga perenungan, rasa empati, rasa syukur, rasa senang, rasa sabar sesuai dengan yang ada isi Al-Quran itu nggak bisa kita laksanakan. Itu di bulan Ramadan harus kita rencanakan dan harus rencana mulai sekarang. Yang ketiga, kita sudah mulai merencanakan aspek ekonomi. Bagi orang yang punya penghasilan akan mengeluarkan zakat, sudah mulai direncanakan zakatnya berapa. Nanti dikeluarkan di bulan Ramadan, kita mencari pahala yang besar di bulan Ramadan itu. Mungkin kalau yang sifatnya ke dalam untuk diri kita, mestinya bulan puasa itu justru lebih ekonomis, bukan lebih konsumtif untuk ke dirinya. Tapi untuk orang lain mungkin lebih banyak dikeluarkan, tapi untuk dirinya harus lebih ekonomis, lebih ngirit, sehingga kalau kita belanja kita untuk diri kita mungkin dalam satu hari 100.000, maka di bulan Ramadan mungkin untuk kita hanya 75.000, yang 25.000 bisa untuk infak. Itu sudah mulai direncanakan mulai di bulan Sya'ban ini, dan kita laksanakan nanti di bulan Ramadan. Kalau kita sudah melakukan seperti itu dan kita realisasikan nanti di bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan maghfirah Allah, akan mendapatkan rahmat Allah, dan kita akan mendapatkan itqun minan nar. Dan harus diingat pada bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita harus menyemarakkan bulan Al-Quran itu dengan kajian Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran, dan ekspresi terhadap Al-Quran. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan kedamaian hati, kedamaian fisik, dan mendapatkan maghfirah dan pengampunan serta pembebasan Allah dari api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar والتابعين وتابع التابعين ما دامت الأيام والليالي والنهار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hamba Allah, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa kaum muslimin seluruh dunia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita hidup di bulan Sya'ban sekarang bisa sampai bulan Ramadan, dan bisa sampai pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina
وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولجميع أمهاتنا وآبائنا وجدنا وجداتنا ولمشايخنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل بلدتنا بلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وشريعة نبيك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.